Halo teman-teman, coba bayangkan kalian tinggal di sebuah desa memiliki stadion sepak bola yang keren, lampu yang terang, lapangan yang bagus, tapi justru anak-anak memiliki kesulitan sendiri untuk berangkat sekolah, ya karena jembatan utama mereka roboh. Apakah kedengarannya ini sangat aneh kan? Nah, ini yang terjadi di Desa Makmur, sebuah desa yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Pak Andi, yang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menjadikan kepala ke desanya sebagai desa olahraga. Misalnya demi mewujudkan ambisinya itu, sebagian dana desa justru dipakai untuk renovasi lapangan bola menjadi stadion mini. Padahal saat musyawarah desa berlangsung, warga warga petani ibu-ibu justru mengusulkan situasi yang lebih mendesak, yaitu jembatan kayu yang hampir roboh dan menjadi akses utama anak-anak sekolah. Tapi sayangnya usulan itu tidak benar-benar didengarkan. Lalu sebenarnya siapa yang salah? Apakah ini murni kesalahan pemimpin atau masalah tata kelola pemerintah yang desa lebih besar? Yuk kita bedah bersama. Kalau kita lihat dari perspektif pemerintahan desa, ada dua masalah besar dalam kasus desa makmur ini. Pertama, fungsi BPD yang diabaikan. BPD atau permusyawaratan desa itu bukan sekedar pelengkap pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi penting, yaitu membahas dan menyepakati kebijakan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dalam kasus ini, Pak Andi terlihat mengabaikan fungsi pengawasan BPD. Kenapa? Karena beliau jarang memberikan laporan perkembangan proyek lapangan bola, atau bahkan ketika ketua BPD meminta rincian biaya pembangunan, Pak Andi justru menjawab bahwa yang penting lapangannya jadi. Padahal dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparansi dan akuntabilitas itu sangat penting. Kepala desa tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan, karena BPD itu ibarat partner sekaligus pengontrol agar kebijakan desa tetap sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau BPD tidak dilibatkan, risiko yang muncul adalah kebijakan menjadi terlalu subjektif, hanya berdasarkan keinginan pemimpin, bukan kebutuhan warga. Kedua, masalah partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Musyawarah desa seharusnya menjadi ruang demokrasi masyarakat desa, artinya semua warga punya kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya. Tetapi di desa makmur ini, musyawarah dilakukan secara terburu-buru. Ketika ibu-ibu dan petani mengusulkan perbaikan jembatan, Pak Andi justru langsung menutup rapat tanpa memberikan ruang diskusi lebih lanjut. Secara konsep partisipasi warga, tindakan ini jelas keliru. Kenapa? Karena pembangunan desa dia menggunakan prinsip bottom up, yaitu pembangunan yang berasal dari kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan pemimpin. Dalam kasus ini, kebutuhan nyata masyarakat adalah jembatan yang aman untuk aktivitas sehari-hari dan akses ke sekolah untuk anak-anak. Sedangkan stadion mini, walaupun bagus untuk kemajuan olahraga, sebenarnya bukan kebutuhan yang paling mendesak saat itu. Akibatnya, ketika hujan deras datang, jembatan benar-benar roboh dan warga mulai kecewa kepada pemerintah desa karena dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kasus ini? Solusi pertama adalah memperbaiki hubungan antara kepala desa dan BPD. Pak Handi harus memulai membuka komunikasi yang lebih transparan dengan BPD, misalnya dengan membuat rapat evaluasi rutin terkait penggunaan dana desa, memberikan laporan perkembangan proyek secara berkala, dan melibatkan BPD dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Dan dengan begitu, BPD bisa menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, dan kepala desa juga memberikan masukan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Ada solusi kedua, penanganan jembatan roboh. Pemerintah bisa segera mengadakan musyawarah darurat desa yang menentukan prioritas anggaran tersisa. Jika dana tidak mencukupi, desa bisa mengajukan bantuan pemerintah kabupaten, menggunakan dana tanggap darurat, atau menjalankan gotong royong masyarakat sementara untuk membuat akses darurat. Karena pada dasarnya infrastruktur yang menyangkut keselamatan dan pendidikan warga harus menjadi prioritas utama dibanding proyek yang bersifat pendukung. Jadi teman-teman, dari kasus Desa Makmur ini kita bisa belajar bahwa pemerintahan desa yang baik bukan hanya tentang pemimpin yang punya mimpi besar, tapi juga tentang kemampuan mendengar suara rakyat. Karena sehebat apapun ambisi pembangunan, jika kebutuhan nyata masyarakat diabaikan, maka pembangunan itu justru bisa kehilangan maknanya. Saya Ahmad Jaludin sebagai sahabat desa pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.